Ya, tidak sedikit orang mungkin memiliki perasaan yang sama dengan saya, di mana keluarga itu memiliki arti penting dalam hidup. Nah, tentu ini patut disyukuri ya, tanpa mengecilkan hati saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak punya keluarga atau mungkin hidup sebatang kara begitu. Saya ingin memberi semua pandangan saya tentang keluarga saya sendiri. Jadi saya itu lahir bertujuh ya, yang masih hidup, terlahir dari satu rahim. Ibu saya itu mengandung 9 kali kata beliau, udah almarhum ya. Almarhum bapak juga begitu membesarkan kami dengan penuh kasih sayang gitu ya. Saya merasa kaya di rumah saya dengan kasih ya, pelukan bapak, tatapan ibu itu masih terasa sampai sekarang walaupun beliau sudah almarhum ya. Nah, saya kebetulan terlahir sebagai anak ketujuh dari keluarga. Tentu saya mendapat lebih banyak lagi kasih sayang dari kakak-kakak saya, dan ini membuat saya tergantung pada mereka gitu ya. Tidak mudah bagi saya untuk merasa jauh begitu ya, sebenarnya begitu ya. Walaupun kami tinggal berjauhan, tapi saat kami berdekatan kembali begitu, ini kalau saya ngomong nih ada rasa haru gitu, ada rasa haru yang saya rasakan pada saya menceritakan saudara-saudara saya. Pada saat kami berhasil berkumpul begitu di hari-hari tertentu, jadi kebetulan kita tidak ada satupun yang tinggal bareng ya. Semua sudah mencar begitu. Ada yang di Melaya, ada yang di Negara, ada yang di Mendoyo ya, daerah Jemberana, ada yang di Nusa Dua, kemudian ada yang di Gianyar dan di Denpasar. Nah, artinya kami sangat-sangat memanfaatkan begitu peluang bisa bersama. Jadi pada saat kita bisa berkumpul baik di acara-acara tertentu begitu ya. Kebetulan mungkin ada acara di rumah saya atau di rumah kakak, kita bisa saja bertemu di titik itu ya, poin-poin pertemuan begitu ya. Atau kadang-kadang kita dapat undangan kemana bisa berbareng walaupun jarang sekali bisa bertemu bersama. Nah, satu momen yang saya bisa rasakan adalah saya merasa sangat-sangat terlindungi, merasa aman begitu, merasa berharga sekali ketika bisa berkumpul. Terlebih semua sudah membawa anak, bahkan kakak saya sudah membawa cucu gitu. Itu hal yang menakjubkan buat saya, karena dari generasi ke generasi begitu. Artinya kalau udah ada cucu berarti kan udah ada generasi keempat kalau dari bapak ibu saya ya. Bapak ibu saya, anak saya dan cucu saya. Ada 4. Nah, ini cukup banyak jumlahnya, 7 kali ya. Anda bisa bayangkan jumlahnya sangat banyak, dan ini memberi suatu perasaan berharga, rasa aman begitu, rasa bangga, rasa saling membutuhkan, saling melindungi, saling menghargai, saling ngejek gitu ya, saling berantem, saling baikan. Nah, dan itu juga sampai kepada anak-anak kami. Saya berharap dari generasi ke generasi terus ke depan, keluarga itu semakin tetap menjaga hubungan baik begitu ya. Tidak ada rasa saling bercurang gitu ya, rasa saling menyakiti, atau mungkin ya kalaupun berantem kecil itu hal-hal yang wajar saja ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya syukuri gitu ya. Orang tua saya tidak mewariskan harta pada kami. Nah, tidak sebidang tanah pun gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin itu sisa-sisa tempat beliau dulu untuk membesarkan kami begitu. Jadi tidak ada yang kami perebutkan secara harta. Beliau membaginya secara adil, yang namanya kasih sayang ya, ndak perempuan, ndak cowok itu sama. Jadi kami, sehingga akhirnya kami merasa bahwa kami tidak berbeda. Tidak ada perbedaan di antara kami. Oh, kamu cewek, aku cowok, itu kamu bukan keluargaku, nggak ada seperti itu. Jadi semua kita merasa sama ya. Yang kedua adalah saya sendiri ya, kakak saya juga mungkin merasakan hal yang sama, sangat takut kehilangan. Ya, sangat takut kehilangan artinya apa? Kami saling menjaga satu sama lain ya. Nah, terbukti saat kakak saya sakit begitu, ada guncangan di tubuh saya sampai mungkin ke batin. Ada perasaan takut yang luar biasa, sedih yang mendalam. Sehingga kami terus gitu ya saling berupaya mendoakan. Walaupun ini mungkin termasuk kemelekatan ya, kemelekatan keluarga. Saya merasakan ini kemelekatan. Tapi sampai detik ini saya merasakan syukur ya. Ya nggak tahu ya ujian itu bagaimana ujian kehilangan akan muncul, tapi sampai detik ini saya merasakan rasa syukur yang mendalam bahwa keluarga ini utuh dengan begitu baik. Setiap jiwa yang terlahir bertumbuh di dalamnya, dan kita satu sama lain saling mendukung. Ya, tidak mungkin ada gading yang tidak retak kan gitu ya. Tapi keretakan itu justru menjadi sebuah seni.
Kadang-kadang mungkin kita ada berantem, tapi justru itu menjadi memperkuat kita ya, mengingatkan kita bahwa mereka itu penting. Ya kita nggak akan berantem dengan orang yang tidak penting kan. Maksudnya dalam tanda kutip kita menganggap tidak terlalu dekat ya. Kita bisa berantem itu pasti dengan orang yang kita anggap dekat. Nah, justru ini menjadi sebuah vitamin bagi saya dan keluarga ya. Nah tentu bagi Anda yang juga punya keluarga, saya doakan semoga keluarga Anda tetap terjaga baik begitu satu sama lain, saling mendukung. Ada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam ya. Saya belajar banyak sekali dari keluarga ya, belajar berharga, belajar merasa aman, belajar menghargai, dihargai, belajar mencintai ya, belajar peaceful di situ di dalamnya saat kita berada dalam keluarga, saling mendukung satu sama lain. Nah, tentu belajar ikhlas, belajar maafkan banyak sekali. Nah, saya meyakini bahwa keluarga adalah sekolah terbaik bagi kita. Tidak ada sekolah yang lebih baik dari keluarga. Jadi walaupun mungkin ini melekat akhirnya begitu ya, tapi saya yakin keluarga juga alat yang paling baik untuk belajar untuk tidak melekat. Ya walaupun saya belum mengalami ujian itu, tetapi waktu saya orang tua saya tidak ada ibu ya, sedih ya lama. Nah di situ mungkin belajar ikhlas begitu, bagaimana rasanya kehilangan itu ya, walaupun mungkin di dalam kalau kita sadar-sadari masih ada perasaan itu, tapi setidaknya kita belajar lepas saat kita bisa memiliki. Jadi saya nggak akan belajar terlepas dari kemelekatan kalau saya nggak pernah memiliki kan begitu. Artinya kalau Anda yang mungkin saat ini jauh dari keluarga ya, atau mungkin sedang ribut lama begitu, dekati ya, Anda pasti sedang kangen dengan mereka. Kalaupun Anda mungkin marah, benci dengan itu, sebenarnya Anda hanya merasa tidak diinginkan. Mungkin Anda merasa sedih, sebenarnya di dalam semua kebencian dalam keluarga adalah sebuah kesedihan. Dan perlu Anda kenali, Anda hanya perlu mengenali dalam diri kesedihan itu, merilisnya, kemudian Anda akan balik merasa nyaman. Semoga ini menginspirasi keluarga-keluarga lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.